Kita kan bahas mengenai corporate risk management, ya. Itu corporate risk management pada dasarnya, mmm, adalah ya ini ya, bahwa, si perusahaan itu memiliki resiko. Tentunya memiliki resiko ya. Nah, resiko itulah yang akan kita mitigasi, ya. Nah, resiko ini sebetulnya kita akan membuat yang namanya risk profile, ya, risk profile dan seterusnya ya, risk profile dan kawan-kawannya, gitu ya. Nah, ini kalau di dunia nyata. Nah, untuk yang Tiltman ini sebetulnya, kita tidak sampai sejauh ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan membuat kalau di dunia nyata ini yang, sedang kami lakukan oleh tim, manajemen risiko yang dibentuk oleh Bu Menteri Keuangan ya, bahwa kita akan melakukan 5 langkah ini. Nah, apa yang ada di bab ini itu hanyalah bagian dari mitigasi resiko. Ya, mitigasi, ya, jadi seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mitigasi resiko? Ya, jadi pada dasarnya, kalau untuk chapter ini, kita akan bahas tentang meso level, ya. Meso level itu adalah apa? Tingkatan kita akan melakukan analisis terhadap, satu perusahaan, ya, satu perusahaan, ya. Dan kita ini sama dengan analisisnya untuk WACC, ya. WACC ini kan untuk satu perusahaan, ya, seperti itu. Nah, capital structure juga sama, capital structure juga untuk satu perusahaan, ya. Nah, pro forma income statement juga sama, ini untuk satu perusahaan ya, yang, forecasting yang kemarin ya, forecasting. Ya paling gampang kayaknya itu. Forecasting itu yang ini nih ya, jadi ini semua perspektifnya adalah satu perusahaan ya, tapi WCC ini nanti digunakan untuk project ya, berkaitan dengan NPV ya, net present value. Oke, ini untuk dengan berkaitan dengan NPV. Nah, seperti itu. Kemudian, capital structure juga sama, berkaitan untuk menghitung NPV juga, gitu ya. Nah, artinya mulai dari pertemuan kemarin, itu kita udah shifting. Kita udah tidak lagi membahas project based kriteria, gitu ya, sudah tidak lagi membahas tentang project. Nah, NPV itu kan project, ya, makanya contoh soal saya kemarin itu adalah project, ya. Project-nya project apa? Project untuk, tol Jogja, ya, Jogja-Magelang. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menerapkan ilmu menggunakan WACC untuk firm, untuk diterapkan kepada by project case ya, seperti itu, studi kasus per project. Nah, kemudian, kalau untuk forecasting, ini sebetulnya, dan yang soal saya itu gabungan ya. Jadi ada juga forecasting-nya, sedikit lah, tapi tahun 2021-nya aja, ya. Bagaimana dampak revenue yang dihasilkan di-generate dari project ini, dan cost yang berkaitan dengan project tersebut, itu kita bagaimana pengaruhnya terhadap si income statement dari si adikarya. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal ditambahin ke adikarya. Nah, itu forecasting juga ya, tapi untuknya tahun 2021. Jadi soal yang tulis itu udah gabungan dari semua chapter yang ada di Tiltman ya, tapi untuk yang after mid ya, seperti itu. Nah, kemudian gimana lagi, Pak? Nah, setelah itu, kita yang langkah terakhir adalah jadi ini sebetulnya sejak pertemuan kemarin kita sudah beralih ya, tidak lagi membicarakan project. Tapi ini kita sudah membicarakan yang namanya forecasting, ya, atas membicarakan yang namanya meso level atau level perusahaan. Nah, ini dia ya. Nah, dari sini barulah kita turunkan, setelah kita hitung forecasting-nya gimana, barulah kita bahas mengenai, risk management-nya, gitu ya. Risk management-nya seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas, gitu ya. Nah, dari sini baru, kita mengacu kepada 2, satu ISO 31000, nah ini kalian perlu tahu ya, ISO 31000 ya, dan satu lagi dia adalah ANZ ya, Australian and New Zealand Risk Management Framework, ANZ, untuk mengukur resiko, manajemen resiko perusahaan atau, BUMN, dan yang satu lagi dia ada yang namanya POSO ya. Nah, ini semua apa sih, Pak? Ini semua tidak ada di Tiltman, cuma ini tambahan aja ya. Nah, yang sebetulnya yang kita lakukan adalah dengan menggunakan yang banyak digunakan itu adalah yang ISO 31000. Ini yang banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa memetakan resikonya. Resikonya apa aja? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, jadi pada dasarnya risk management proses itu adalah menerapkan ISO 31000 ya, 5 langkah. Nah, ketika ada resiko
kita identifikasi resiko, ya. Resikonya itu bagaimana dampaknya terhadap net income. Nah, itu dia yang kita lihat, ya. Kalau ini kita kaitkannya dengan si perusahaan, ya. Nah, jadi bagaimana kaitannya dengan EBIT atau net income. Setelah itu baru kita melihat bahwasanya resiko ini ketika dia akan menurunkan net income, maka resiko ini ada 3 cara. Yang pertama, ditransfer, dihindari gitu ya, transfer. Nah, kemudian yang kedua adalah diterima, accept, ya udah nggak apa-apa rugi juga gitu loh maksudnya. Nah, yang ketiga ini ya adalah dengan mitigate, ya, dimitigasi. Nah, mitigate. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau accept ini berarti no issues, berarti kita mengakui adanya loss, ya. Nggak apa-apa deh loss juga gitu. Kalau transfer kita nggak mau ada loss, kita transfer ke siapa? Ke insurance. Nah, gitu ya. Misalkan ini kerugian apa? Kebakaran gitu ya, atas gedung, ya gedung. Gedung PKN STAN ya. Resikonya resiko kebakaran ya. Maka kita transfer atau kita ya nggak apa-apa kebakaran juga, entar tinggal bangun baru. Nah, berarti itu di-accept, diterima resikonya. Tapi ada juga kalau ditransfer, kita asuransikan aja deh ke, asuransi apa gitu, misalkan Prudential gitu ya. Jadi kalau ketika terjadi kebakaran kita kan mendapatkan klaim dari si Prudential ya. Klaim kerugian atas kebakaran tersebut. Nanti Prudential akan transfer duit ke PKN STAN. Nah, itu kalau kita dalam bentuk insurance ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau kita dalam bentuknya skemanya adalah memitigasi. Nah, kalau kita mitigasi kita kendalikan. Ini ada 3 ya, ini yang berkaitan dengan chapter kita yang akan bahas. Berkaitan dengan yang pertama itu namanya, forward contract ya, forward contract. Yang kedua berkaitan dengan future contract ya, future. Yang ketiga berkaitan dengan option. Nah, jadi pada dasarnya yang ada di pembahasan chapter ini berkaitan dengan ini semua ya. Kalau kita membahas tentang insurance berarti itu risk transfer, ditransfer ke si asuransi. Kalau kita berkaitan dengan forward, future, sama options itu berkaitan untuk memitigasi resiko. Ya, artinya memperkecil dampak dari resiko tersebut. Ya, dampaknya dikecilin. Gimana caranya? Dengan memasuki forward contract, dengan memasuki future contract dan option contract. Nah, sekarang yang ingin dicapai dari chapter ini adalah kita bisa membedakan apa perbedaan antara keempat hal ini. Nah, ini doang sebetulnya ya. Iya. Oke. Nah, kemudian dari sini stepnya yang pertama ya, mengidentifikasi apa aja resiko perusahaan tersebut, adikarya. Kemudian, apakah tindak lanjutnya gimana atas resiko tersebut? Apakah diterima, ditransfer, atau dimitigasi? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, nah kita harus menentukan yang namanya, ini berkaitan dengan ini ya, apa sih namanya, tindak lanjut atau risk treatment, apa ya namanya teh, action risk, identify risk, kemudian kita, yang kedua kok saya lupa ya, ISO itu, ya itulah pokoknya. Ini pertama identifications, risk identifications, kita mengidentifikasi. Nah, yang kedua kita, apa namanya, menindaklanjuti. Menindaklanjuti bahasa Inggrisnya apa ya? Intinya adalah kita, do some actions untuk, risiko tersebut, do some actions ya. Bisa tadi ya, bisa accept, bisa, ditransfer ya, atau bisa dimitigasi ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan apa sih rencana tindak lanjut resikonya, ya dengan action tadi, nah kita berikan batasan. Inilah yang dimaksud dengan risk tolerance, risk tolerance. Ya, jadi berapa resiko yang bisa kita toleransi, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita incorporate ya, maksudnya risk yang bisa ditoleransi berapa? Misalkan kerugian yang bisa kita toleransi dari adanya resiko kebakaran tadi, kebakaran ya, misalkan kebakaran. Itu adalah berapa? Misalkan kerugiannya kita taksir 1 miliar. Ya, dengan adanya action terhadap resiko ini kita minimalisir, maka kita akan tahu berapa residual risk-nya gitu ya. Resiko yang bisa ditoleransi. Misalkan, ya udah deh setelah adanya tindak lanjut ini dengan misalkan diasuransikan,
paling tidak kita harus bayar premi toh, ya, preminya itulah yang menjadi risk tolerance-nya. Misalkan premi per tahun totalnya selama 5 tahun misalkan harus bayar premi 100.000 gitu ya, itu kan 100 juta. Nah, ini 100 juta selama 5 tahun, ya, untuk 5 tahun. Ya udah, inilah yang menjadi batasan residual risk-nya atau resiko residualnya, dan inilah yang menjadi resiko yang bisa ditoleransi. Ya, ini yang bisa kita terima. Nah, gitu, ini yang nanti kemudian di-accept, gitu ya, diterima resikonya. Nah, sehingga apa? Dari 1 miliar turun menjadi 100 juta. Nah, itu yang namanya mitigasi resiko. Jadi bukan menghilangkan, tapi mengecilkan jumlah dampak dari, kerugian yang timbul dari, adanya resiko tersebut jika terjadi, gitu ya. Nah, barulah kita, menerapkan 1 sampai 3 ini dengan menganalisis semua resiko-resiko yang terkait dari proses bisnisnya perusahaan. Nah, gitu ya. Gila kan? Dan setelah kita terapkan, nah makanya kita manage ya, kita monitor apakah resiko tersebut terjadi atau sudah dimitigasi atau belum. Kita tanya nanti ke manajer, kita akan monitor. Nah, kayak gitu deh udah. Itu adalah 5 langkah ya. Nah, sekarang untuk tahap pertama identify risk, ini pada dasarnya adalah kita, mengidentifikasi ya, resiko-resiko apa yang terkait dengan satu perusahaan. Pertama ada demand, kedua ada commodity risk, political risk, operational risk, sama foreign exchange risk. Nah, jadi ada 5 resiko ini kalau kata Tilman. Kalau kata ISO ada banyak ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Nah, kalau, di sini kata Tilman adalah bahwa operational risk inilah yang akan dikontrol oleh manajemen ya. Artinya resiko-resiko operasional, kayak tadi kebakaran, obsolete, dan sebagainya, inilah yang akan kita manage, ya. Nah, kemudian external factors itulah yang akan, sehingga apa, sehingga risk management sebenarnya fokus ke external factors ya, jadi yang kayak political, exchange ya, commodity and demand gitu ya, yang tentunya akan mengganggu si cash flow volatility. Nah, seperti itu. Jadi intinya manajemen risiko melingkupi ke semua, tapi yang paling gampang kita atasi itu yang operational risk. Sehingga fokus perusahaan bukan ke operational risk saja, tapi justru ke yang luar, yang uncontrollable, seperti political dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah yang kita coba harus manage ya, jangan sampai kerugiannya sangat besar. Nah, oke. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu yang kedua, ya tadi ya, apa namanya, mana yang akan ditransfer, artinya kalau ditransfer ini yang akan kita asuransikan ya, yang akan kita asuransikan, kita pindahkan resiko itu ke tempat lain ya dengan asuransi, ya seperti itu. Nah, kalau ini kan mitigate future oil price, itu juga bisa. Nah, baru, berapa yang akan kita terima kalau terjadi kerugian. Nah, itulah yang dinamakan risk tolerance ya. Ya seperti ini, kemudian juga, kita terapkan ke perusahaan. Nah, kita melakukan monitoring day to day decisions. Jadi kita lihat tuh monitoring secara berkala, bisa seminggu, tiap bulan, atau kayak gimana. Nah, itu yang harus kita lakukan terkait framework manajemen resiko, ya. Nah, ini kita bahas bagaimana turunannya. Ini yang akan kita bahas ini adalah pertama asuransi, ya, kedua itu, apa namanya, forward contract, ya, forward, kemudian future, kemudian yang ketiga adalah options yang terakhir, ya. Jadi 4 ini sebetulnya framework untuk apa, untuk, tindak lanjut resiko, gitu ya, tindak lanjut, ya. Taking actions to, minimize the risk, gitu ya. Nah, ini semua yang harus yang kita lakukan. Kalau insurance itu dengan transfer, kalau forward and put ini adalah dengan menggunakan, apa namanya, dia mitigasi ya. Nama istilahnya itu mitigate mitigate atau mitigasi resiko. Nah, kalau dia insurance berarti ditransfer aja langsung, ya. Nah, ke tempat lain. Nah, ini fokus kita ya. Sekarang akan kita bahas, satu persatu ya. Nah, kalau yang saya lakukan itu, saya lakukan untuk PKN Stan ya. Jadi untuk PKN Stan itu, saya mengembangkan ya modelnya ini ya. Jadi, di sini kalau kamu lihat mau kerjaan saya kayak gimana, ya kayak gini. Ini yang saya lakukan untuk, dan baru satu sih, baru yang pengadaan gedung aja ya, pengadaan gedung di, apa, yang 8 lantai, ya. Ya ini nih, analisis resikonya. Nah, jadi saya menganalisis seperti ini. Jadi pertama ada terkait aset itu apa aja, kemudian juga kategorinya apa aja, apakah operasional atau apa. Nah, ini macam-macam, ada banyak ya. Nah, kalau di ISO itu ada 4 ini, strategi, finance, operasional, sama hazard. Kalau di Tiltman kan tadi ya, ada banyak ya. Nah, kayak gitu sih. Nah, dari sini baru kita lihat nih ada PPK dan sebagainya.
Nah, kemudian ini deskripsi resiko, kita cari penyebabnya apa, kemudian indikator terjadi resiko gimana, kemudian apa yang udah kita lakukan, kita melakukan adendum, gitu ya. Kemudian dampaknya apa? Pembayaran ganti rugi, ya, atas kelebihan pembayaran. Nah, ketika diperiksa BPK kita katanya ada kelebihan pembayaran ya. Padahal kita udah mitigasi ini dan ternyata BPK masih menganggap jadi temuan. Nah, itulah yang menjadi dispute-nya. Nah, di sini extreme high nih, kita ada kelebihan pembayaran sebesar 2,2 M ya. Nah, tapi udah kita mitigasi dengan melakukan adendum sehingga hasilnya adalah nah ini adendumnya berupa mitigasi ya. Jadi fokusnya itu sebenarnya di mitigasi ya, bukan di transfer. Jadi kalau ISO itu ada banyak, ada avoid, dihindari, ditransfer, dimitigasi, diterima, dieksploit, di-share, ya, sama enhance. Jadi biasanya itu di-share sama mitigate, di-transfer sama mitigate ya. Nah, kalau transfer itu diasuransikan ya, seperti tadi. Nah, dari sini ketika kita sudah melakukan penanganan resiko ini, kita akan hitung residual risk-nya berapa. Nah, residual risk-nya inilah resiko yang bisa kita terima, ya. Inilah yang dimaksud risk tolerance, ya. Dari sini ini nanti banyak banget nih ya, kita bikin ini, kertas kerja, gitu ya. Ini saya semua yang bikin. Kemudian juga risk profile, nah jadi rinci tuh. Nah, kita di sini nih ternyata risikonya ya, ke extreme high gitu. Residual risk-nya berapa, gitu. Nah, kemudian risk appetite-nya gimana, oh ternyata saya bisa menurunkan nih dengan mitigasi tadi. Nah, rencana tindakan penanganan, nah seperti ini ya. Nah, ini semua yang, saya lakukan ya untuk PNStan ya, jadi seperti itu. Nah, itu bentuk bagaimana mengaplikasikan konsep manajemen resiko di Menkeu ke dalam bentuk dunia nyata ya. Nah, ini tadi ya udah tinggal dibaca aja. Kemudian kenapa beli insurance ya, untuk ya sebetulnya untuk ini ya, kenapa insurance dibeli. Nah, ini kan financial advice tadi udah ya. Nah, sekarang insurance ini saya tulisin aja biar cepet. Nah, pada dasarnya insurance dibeli karena apa? Karena pada dasarnya, kita ya, ya sebetulnya ingin mengurangi resiko juga gitu, tapi dengan melakukan risk transfer. Dipindahin resiko tersebut kepada si perusahaan asuransi. Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau istilah termnya itu kurang tepat sih. Kalau istilah yang lebih tepatnya itu kalau transfer itu betul-betul 100% dialihkan ya. Kepada siapa? Kepada si, asuransi. Tapi kan kalau kayak gini kita enggak ya, kita ada semacam, sharing ya, bahwa kalau asuransi itu nanti nggak semuanya diklaim, bisa diklaim ya. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa diklaim. Nah, kalau kayak gitu namanya sharing. Jadi setengah kita tanggung ruginya, setengah lagi yang nanggung asuransi. Nah, kalau betul-betul pure kita dapat ganti rugi senilai pengembaliannya 100%, maka itu namanya transfer. Nah, kalau transfer itu jadi sudah 100% dialihkan ke asuransi. Kalau terjadi kebakaran semuanya yang nanggung asuransi. Nah, gitu ya. Nah, oke, jadi dilihat dari tipikalnya, tipikal kontrak asuransinya sebetulnya. Nah, itu ada kaitannya dengan PSAK 74. Iya. Nah, sekarang, pada dasarnya ketika kita mentransfer ke asuransi ya, kita akan bayar premi, gitu ya. Nah, kenapa kita melakukan demikian, melakukan perjanjian asuransi, kontrak asuransi? Karena kita harus bikin cost and benefit analysis ya, seperti itu. Ya jadi, kita harus bandingkan, cost kita adalah apa? Kita bayar premi, total preminya berapa, gitu ya, total premi. Artinya ini yang harus kita, tahu gitu. Misalkan kebakaran itu misalkan kita hitung 1 miliar, total preminya ternyata 1,2 miliar, ya ini mendingan jangan pakai asuransi kalau kayak gitu. Nah, yang namanya beli asuransi itu ketika total preminya itu di bawah expected loss-nya. Misalkan menjadi 800 juta gitu ya, 800 juta. Nah, baru kita bikin, kerjasama dengan asuransi gitu ya. Nah, kayak gitu jadi keputusannya. Nah, jadi dan ini bisa diterapkan untuk properti dan sebagainya ya. Oke, nah sekarang yang kedua, jadi asuransi itu sifatnya transfer resiko ya, 100%. Nah, itu teorinya. Walaupun kenyataannya tidak seindah teori. Nah, kemudian yang kedua, kalau hedging, itu gimana Mbak kalau hedging? Kalau hedging itu, jadi ini sebetulnya kita bagi dua ya, hedging itu ada 3, forward contract, kemudian juga si future contract, sama si, option itu hedging juga sebetulnya. Ya, jadi seperti ini. Jadi hedging itu sebetulnya adalah forward ya, dan future, dan apa, dan option. Itu hedging sebetulnya ya. Kembali ke pengertian hedging.
gitu ya. Jadi future. Nah, apa bedanya future sama forward, Pak? Nah, tipis-tipis bedanya. Kemudian apa bedanya dengan options? Nah, jadi pada dasarnya hedging itu mencakup 3 hal ini sebetulnya ya. Sebenarnya mencakup 3 hal ini, ya. Oke, nah sekarang kita bahas satu-satu. Nah, apa yang dimaksud dengan forward? Nah, kalau perbedaan antara hedging dan forward adalah, hedging lagi, apa namanya teh, forward dan future itu adalah apa? Nah, langsung aja deh saya kasih tahu ya. Kalau forward itu, dia itu harganya current price ya, harga sekarang. Kita mau beli barang di masa yang akan datang pada harga hari ini, gitu ya. Nah, kalau future kita akan beli barang di masa yang akan datang pada harga yang future price, gitu ya, future price. Nah, kalau options gimana? Nah, kalau option khusus saham, ya kita akan beli saham ya di masa yang akan datang pada harga yang sudah disepakati, pada harga future-nya juga. Nah, option ini ada macam-macam, ya ada call, ada put, gitu ya, ada call, ada put. Kalau kita membeli berarti itu adalah, call gitu ya, kita membeli saham di masa yang akan datang pada harga yang ditentukan. Kalau kita kita menjual saham, di masa yang akan datang pada future price, maka itu, eee, apa namanya, put gitu ya. Jadi kalau call itu namanya buy, kita membeli saham, tapi kalau put itu kita menjual saham. Nah gitu ya. Nah istilah ini harus kalian pahami ya. Nah sekarang kita coba bahas ya bahwa ketika hedging forward contract itu biasanya adalah apa, strategi designed to offset the exposure to price risk. Jadi ini untuk meminimalisir, kalau namanya mitigasi itu mengurangi. Tapi kalau namanya transfer seperti insurance mengalihkan seluruhnya, ya kerugian itu dimakan semua sama si asuransi gitu ya. Nah, cuman kita ada rugi juga apa bayar premi. Nah, jangan sampai kita bayar premi lebih gede daripada expected loss-nya. Nah, sedangkan kalau hedging itu forward contract ya seperti ini ya. Buy commodity, raw material, supplies, nah ini bisa macam-macam ya. Jadi membeli barang, ya komoditas bisa apapun gitu ya, bisa inventory, bisa apa gitu ya, di masa yang akan datang pada harga hari ini. Nah gitu ya. Nah ini akan lebih menguntungkan kalau apa, kalau ternyata, future price-nya itu higher. Artinya apa, kita kan janji akan beli ya, pada hari ini misalkan hari ini 130, ternyata di harga masa yang akan datang itu harganya 150, kita tetap akan beli seharga 130, maka ini favorable. Tapi kalau kita belinya di future price-nya itu ternyata harganya 90, maka ini unfavorable ya, ya rugi gitu loh. Kita beli lebih mahal daripada harga pasar. Nah gitu ya, ini ada juga di AKM ya. Nah kemudian, pada dasarnya posisi kita adalah apa, kita bisa melakukan apa namanya, long hedging sama short term hedging ya. Nah jadi kalau kita long term ini berlaku untuk pembeli ya, ini berlaku untuk si buyer ya, buyer. Jadi kalau dia short term itu dia berlaku untuk si seller, ya, atau dia menjual hak untuk menjual komoditi. Jadi sell right untuk menjual komoditi. Nah, kalau ini buy right untuk membeli komoditi. Jadi kita akan beli komoditi pada, harga hari ini berapa bulan lagi, misalkan 6 bulan lagi. Nah, seperti itu. Kalau sell berarti si penjual gitu akan menjual barang tersebut kepada siapa? Kepada pembelinya. Yang pembeli siapa? Pembeli si, forward contract ini gitu. Ya, pada tingkat harga hari ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini perspektifnya cuma dibolak-balik aja. Nah, kalau pembeli berarti, Pak, kondisinya adalah kalau dia, long gitu ya, maka si pembeli itu akan menguntungkan, akan mendapatkan untung kalau dia apa, kalau dia harganya itu di atas dari harga yang disepakati. Misalkan ini 130 ya, harga yang disepakatinya. Harga hari ini harga 130 ya. Kalau ternyata dia harganya itu 140 atau 150, maka ini pembeli yang untung, buyer. Nah, karena dia ingat zero sum game, maka si seller yang rugi gitu. Si penjual pasti rugi. Nah, udah gitu doang. Penjual pasti rugi, buyer pasti untung, laba. Nah, gitu. Jadi ya buat kebolak-balik, kalau salah satu pihak harus untung atau rugi, gitu ya. Itu namanya zero sum game. Jadi zero sum, jadi pertambahan nol ya, sum game. Nah, ini yang istilah terkenal di dunia finance ya. Oke, nah sekarang, itu kalau forward kontrak, jadi membeli komoditas ya, bisa jagung, beras, keju, dan sebagainya pada harga hari ini, atau oil price pada harga hari ini. Tapi kalau membeli si, minyak pada harga yang akan datang, itu bukan forward namanya. Itulah yang dinamakan dengan future contract, ya, seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau forward contract itu
adalah apa? Dia ada default risk ya. Jadi, resiko bangkrut salah satu pihak. Artinya ketika tadi kan ketika harganya naik berarti bayar untung. Nah, ketika yang bayar untung, yang buntung siapa? Yang buntung. Yang rugi siapa? Yang rugi ya seller. Kalau ruginya terlalu besar, maka si seller bisa jadi bangkrut karena perjanjian ini. Sehingga buyer tidak bisa membeli lagi kepada seller. Nah, itu resikonya, ya, seperti itu. Nah, tapi apakah dia bersifat wajib? Ya wajib, karena dia, perjanjian ya, seperti itu. Nah, tapi kalau udah terjadi kondisi rugi gini ya nggak wajib lagi lah, mau gimana, udah bangkrut gitu si sellernya ya. Nah, dan fully systematic information. Nah, yang ini yang kedua, limitations-nya adalah bahwa namanya forward contract, kita akan men-sharing strategic information. Jadi apa, informasi antara seller dan buyer itu kita jadi tahu sama tahu, "Oh, lu tuh ternyata rugi toh perusahaannya," gitu ya. Nah, dan juga yang susahnya itu adalah bagaimana cara menentukan market value dari kontrak tersebut. Karena ini kan kontraknya perikatan antara dua belah pihak dan dia tidak diperjualbelikan secara bebas ya. Nah, itu limitations dari forward. Nah, tapi kalau, kita lihat ya, nah kalau dia future contract gimana, Pak? Future contract intinya adalah sama kayak tadi ya, oil price, tapi kita akan, beli pada harga yang disepakati, ya. Ya disepakati belum tentu harga hari ini, terserah gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, dari sini baru, apa namanya, contract to buy stated commodity ya. Jadi membeli seperti gandum atau kalau di kita beras gitu ya. Atau dia kontrak untuk membeli apa? Untuk membeli bonds. Nah, jadi, untuk Excel-nya saya dikasih minggu depan ya, termasuk juga Black-Scholes apa namanya, option pricing model. Gampang sih itu sebetulnya. Ada yang lebih susah pakai Greek ya, Greek. Oh, itu lebih susah lagi. Menyenangkan lah, menyenangkan. Nah, oke. Intinya adalah seperti itu. Jadi intinya kalau ini di Indonesia juga ada, ini government bonds, ini kalian bisa lihat di Bursa Efek ya. Saya udah buka nih situsnya. Nah, ini juga ada nih. Nah, tuh dia ada yang untuk membeli derivatif atau hedging ya. Berupa future contract untuk LQ45 atau Indonesian Government Bonds, ini juga ada. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini membeli future contract ya untuk si bonds pemerintah Indonesia ya. Nah, ini prakteknya di BI tadi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah future contract itu ada dua ya. Jadi bisa dia beli, bisa dia jual, sama seperti halnya si forward contract ya. Nah, jadi untuk kalau yang pembeli penjual berarti dia untuk menjual ya, menjual barangnya pada harga yang disepakati ya, seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya dengan adanya future contract ini, dia bisa apa namanya, memberikan solusi terhadap apa, terhadap default risk ya. Yang tadinya di forward contract itu ada default risk, kalau di, si future contract maka dia nggak ada gitu ya, bisa dimitigasi, bisa dikurangin. Kenapa? Karena dia ada yang namanya kolateral atau jaminan. Nah, gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau yang membedakan antara future sama forward tadi ya, future versus forward. Nah, kalau di future ini apa price-nya itu future price ya, future price. Nah, seperti itu yang pertama, future price. Nah, yang kedua, adanya kolateral. Nah, adanya jaminan. Artinya apa? Karena perikatan ini wajib dieksekusi oleh kedua belah pihak, kolateral. Maka harus ada yang namanya jaminan ya. Jaminan siapa yang memberikan? Biasanya jaminan itu si apa pembeli yang akan memberikan jaminan ya, kolateral. Nah, nanti jaminan inilah yang nanti akan memastikan bahwasanya kalau terjadi kerugian dan sebagainya semuanya akan mengurangi nilai jaminan ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini future extent require participant to post collateral called margin. Nah, ini yang dinamakan margin itu adalah kolateralnya ya. Nah, marking to market daily gains from future contract are transferred to or from its margin account. Nah, ini juga sama. Jadi kalau terjadi loss, si kolateral ini akan berkurang nilainya. Kalau terjadi gain, maka kolateral ini akan bertambah. Nah, gitu ya. Jadi ada jaminan gitu kalau dia kontraknya berupa future contract. Nah, yang terakhir adalah options ya. Nah, options ini ada dua. Ada yang call, ada yang put ya. Sama seperti halnya future sama forward. Ada yang beli, ada yang jual. Ada yang kita sebagai pembeli ya, ada yang kita bertindak sebagai penjual. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau put itu adalah hak untuk menjual ya. Jadi kalau kita sudah apa membeli suatu options ya, kita menggunakan hak untuk membeli saham pada tingkat harga tertentu. Nah,
maka itu namanya right to buy atau call, ya. Tapi kalau kita udah memiliki saham nih ya, kemudian kita memiliki hak untuk menjual pada harga tertentu, maka itu namanya put, gitu ya, right to sell. Nah, jadi kalau option lebih khusus, kalau dia future sama forward mah cuman bedanya tadi ya, bisa komoditas, bisa financial instrument itu ya ini ya, equity, investment and equity, sama investment in bond ya, obligasi ya, atau ini adalah debt ya. Nah, jadi yang dinamakan financial instrument ada dua ya. Ya inilah yang dimaksud instrumen keuangan atau aset keuangan ya. Nah, inilah yang lingkupnya PSAK 71. Nah, gitu ya. Nah, intinya kalau future sama forward ya ini ya PSAK 71 plus komoditi ya PSAK 14 ya inventory. Nah, itu kalau kaitannya dengan PSAK ya. Jadi ditambahin tuh instrumen keuangan ditambah komoditas ya. Komoditasnya ya tadi ya sembako dan sebagainya untuk inventory komoditas. Nah, itu untuk forward dan future ya. Kalau untuk options bukan ini semua ya. Ini sih sebetulnya equity ya. Maaf ini nih. Nah, bukan komoditas tapi dia adalah equity ya. Jadi hak untuk kalau dia call dia membeli ya. Kalau dia put maka menjual gitu ya. Membeli atau menjual ya saham ya pada harga yang ditentukan ya. Ini adalah future price ya untuk given period. Jadi perbedaannya dengan future contract itu adalah ya tadi kalau untuk option khusus pasti saham. Nah, gitu ya. Nah, dari sini pada dasarnya apa namanya? Bagaimana cara menghitung nilai pasar dari options tersebut ya. Sama konsepnya ketika options kita beli gitu ya pada harga sekian misalkan pada harga $10. Nah, perbedaannya adalah kalau dia future sama forward itu wajib ya. Ini wajib dibeli, wajib, wajib. Nah, yang ini juga wajib gitu ya, forward juga wajib. Dan kalau forward, kalau future ditambah jaminan kolateral ya, kolateral. Kalau future nggak ada kolateral, kalau forward nggak ada kolateral. Kalau future ada yang namanya kolateral atau jaminan ya. Nah, kalau forward tidak ada, cuma wajib aja dieksekusi. Nah, kalau option tidak ada kolateral, no kolateral, dan juga nggak wajib dieksekusi. Jadi dan juga tidak wajib, nggak wajib. Nah, jadi enak banget kalau options itu betul-betul ya namanya pilihan. Lu mau beli, lu mau eksekusi silakan, mau enggak juga ya nggak usah gitu. Nah, biasanya ini dijual ya, seperti Vira tuh ya, dia beli options untuk saham apa gitu ya. Nah, ini dijual secara bebas. Tapi kalau forward tidak secara bebas. Ini susah market value-nya. Future ini secara bebas juga ya, secara bebas ini di bursa efek ya. Kalau ini private ya, susah cari tahu harga pasarnya. Kalau ini public ya, sifatnya public. Itu kalau dia future. Di bursa efek diperdagangkan ya. Tadi kan udah saya kasih lihat. Nah, kalau dia options ini juga public ya sifatnya. Bisa diperdagangkan sehingga bisa tahu nilai pasarnya berapa. Dan dari semuanya ini kesamanya adalah apa? Kesamanya ya tadi, kalau dia beli gitu ya, maka kalau harganya di atas dari price yang kita tetapkan gitu, setting price gitu ya. Kalau harga call itu namanya apa ya? Strike price ya, dari harga ya mungkin dari price-nya yang kita tetapkan ya, biar semuanya mencakup. Maka ini kita untung ya, gain. Tapi kalau ternyata harganya itu di bawah, maka kita loss. Nah, gitu ya. Semua baik itu forward, baik itu future, baik itu option ada kayak gini. Ya, ada sifat ini. Sehingga inilah yang dimaksud dengan spekulasi, ya, spekulasi. Jadi gorornya tuh di situ gitu, nggak jelasnya gitu ya. Nah, oke ya. Nah, sehingga gimana Pak? Nah, cara menghitungnya adalah gimana? Dengan menggunakan Black and Scholes option pricing model ya. Ada 6 yang perlu diperhatikan. Ada yang stroke, berapa strike price-nya, kemudian berapa waktu yang tersisa, berapa price volatility, berapa yield dari government bond, dan berapa yield dari dividen yang kita sedang option tersebut ya. Optionnya misalkan Unilever ya, menjual options ya, UNVR gitu ya. Nah, maka kita harus lihat nih berapa yield yang dihasilkan yang selalu dividen yield gitu ya, atau dividen yang dibagikan, atau kita bisa juga dividen payout ratio-nya dari si Unilever selama berapa tahun ya. Kalau saya biasanya melihat 3 tahun terakhir gitu ya. Nah, berapa tuh yield-nya? Dapatlah angkanya.
Nah, ini bisa dijadikan KTTA juga. Thank you very much. This is Pak Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.